Kalau wanita istilahnya cantik lah, itu jutek, judes, itu masih mending. Yang nggak mending ini bagaimana? Sudah jelek, hitam, pendek, lalu masih murang-muring, istilahnya marah-marah kepada suaminya. Itu sudah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada pembahasan kali ini langsung saja. Pada beberapa hari yang lalu saya memang sengaja ingin membahas ini. Sering terjadi, jadi terutama bagi orang yang berumah tangga, terutama dalam menghadapi wanita, atau kalau bahasa Jawanya wanito, wani ditoto, berani ditata. Jadi jangan salah kaprah. Cerewet, judes, galak itu bisa membawa keberkahan, membawa berkah kepada Anda. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ayatnya itu sudah ada. Saya mengambil dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Bergaullah dengan istrimu dengan yang baik dan bagus, baik itu dari segi ucapan, perbuatan, menafkahi, atau memberikan hadiah, atau tempat tinggal, wal mabit kalau dalam tafsir Jalalainnya. Maka ketika engkau tidak menyukai istrimu dalam artian akhlaknya, perangainya, nah, maka sabarlah di sini. Fasbiru fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'al lahu fi khairan katsira. Maka siapa tahu dengan engkau bersabar menghadapi perangai buruk istrimu, itu misalnya senang marahan, galak, judes, jutek, istilahnya kan tanda-tanda wanita sekarang itu. Kalau wanita istilahnya cantik lah, itu jutek, judes, itu masih mending. Yang nggak mending ini bagaimana? Sudah jelek, hitam, pendek, lalu masih murang-muring, istilahnya marah-marah kepada suaminya. Itu sudah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim itu. Jadi maka siapa tahu dengan sabarnya engkau menghadapi perangai akhlak buruk istrimu, maka siapa tahu Allah akan memberikanmu kebaikan yang banyak. Kebaikan di sini dalam artian tanda kutip, yaitu bi ayyurzaqakum minhunna waladan sholihan. Dengan Allah akan memberikanmu rezeki berupa anak yang soleh, nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Itu dari segi Al-Qur'annya. Baik, ada sebuah hadis saya dari Uqudul Jan. Di sini disebutkan bahwa dari pertemuan yang kemarin, annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihissalam ala banahi. Siapa yang sabar atas perangai buruknya istrinya, perilaku, sifat dan sikap istrinya yang buruk, maka Allah akan memberikan pahalanya sabarnya Nabi Allah Ayyub ketika Nabi Allah Ayyub itu tertimpa musibah. Nabi yang salah satunya ditimpa ujian sakit itu Nabi Allah Ayyub. Apakah Nabi yang lain pernah? Ya pernah. Cuman yang paling lama yang dijadikan sebuah ikon dalam kesabaran itu Nabi Allah Ayyub. Itu karena beliau 18 tahun wakilah dalam kitab-kitab Mu'tabar. Baik, itu dari segi hadis. Bahkan wali itu, melanjutkan daripada bab yang kemarin, wali itu ada yang diangkat menjadi wali istilahnya karena kecerewetan istrinya. Salah satu contoh saya ambil
Sayyid Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah, dan saya pernah mendapatkan ijazah ini dari Syekh Samir Al-Khawli yang kemarin waktu pidato di Al-Qadiri. Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini suatu ketika beliau selalu mendawamkan ceritanya, itu selalu mendawamkan sholawat sebanyak 10.000 kali. Ulama-ulama terdahulu itu kalau membaca sholawat gawat-gawat, ada yang sampai 16.000. Syekh Abi Zakir Sharaf An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, itu kalau baca sholawat 21.000. Makanya ketika mendengar nama Rasulullah langsung bergetar dadanya. Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini ketika itu berjalan karena beliau lahir di Baghdad di Irak. Kemudian kalau pada zaman dahulu itu kan kalau berpergian itu pasti memakai yang namanya kendaraan yang berupa onta, gajah, dan kuda, kadang keledai. Itu kendaraan paling kuno, peradaban kuno dari dulu lah, sehingga sampai ke Madinah. Lalu ketika sudah sampai di kota Madinah, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini membatin dalam hatinya, ji'tuka min ba'idin ya Rasulullah, saya datang jauh dari yang namanya negeri, sangat jauh, min qaribin ba'idin. Lalu kemudian Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini membatin, mbok yo, istilahnya mbok yo jenengan. Mbok yo ini bahasanya itu menawi, mungkin jenengan berkenan kepada hamba untuk menunjukkan menunjukkan kasih sayang jenengan kepada hamba. Lalu seketika itu, ketika menguluk salam kepada baginda Rasulullah, tangannya Rasulullah ini keluar dari makbarohnya, Hujratus Syarif yang ada di Raudhah itu di Madinah. Semoga sampeyan yang mendengarkan ini bisa sampai ke Mekah Madinah. Lalu dicium tangannya Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Cerita ini Sayyid Ahmad Ar-Rifai diriwayatkan juga dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asy'iti, Imam Jalaluddin Abdurrahman Asy'iti, pengarang yang saya pengarang kitab Tafsir Jalalain ini. Ini kan kalau diceritakan tentang karamahnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai ke Wahabi terutama, ini godek-godek jenggotnya ini, nggak percaya. Kalau orang NU atau Muhammadiyah lah istilahnya, itu masih percaya, bahkan sangat senang terhadap karomah-karomah. Jadi Sayyid Ahmad Ar-Rifai yang seperti itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan karomah tinggi seperti itu. Heran dengan santri-santrinya ini heran. Karena istrinya galaknya minta ampun. Cuma ini ya jangan jadikan landasan bahwa perempuan boleh galak kepada laki-laki. Memang menghadapi perempuan itu sulit sangat dimengerti. Bohong disuruh jujur, ketika jujur tidak dianggap. Gitu. Akhirnya lalu kemudian Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini, santri-santrinya ini, guru kita ini kok makamnya tinggi ya, tapi kok istrinya seperti itu. Lalu ini ya cerita ini saya dapat dari Habib Umar Al-Mutar Semarang. Jadi kemudian ayo kita urunan bagaimana? Ini santri kurang ajar ini. Bagaimana? Ayo kita urunan buat gugat perceraian kepada mahkamah, istilahnya ke hakim, untuk guru kita. Matur ke gurunya, guru, saya ingin jenengan ini makomnya sudah tinggi kok, istrinya jenengan seperti itu. Kami bersepakat ingin membantu guru untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, ingin menceraikan istri guru. Wah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Saya bisa mendapatkan makom seperti ini itu karena saya sabar diomeli istri saya. Lah kamu kalau istilahnya menceraikan istri saya, lah saya mau mendapatkan tangga untuk menuju makom yang lebih tinggi, dan mau dapat dari mana lagi? Terus ada lagi wali namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini ada di Taribeh di Yaman. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini nggak kuat sudah karena omelan istrinya. Ngomel terus istrinya. Akhirnya pergi ingin mengasingkan diri, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini ingin mengasingkan diri ke gua. Setelah di gua itu ada 2 orang terdahulu telah
sampai ke gua itu. Orang itu sudah lama diam di sana selama 21 hari 21 malam. Suatu ketika lapar, ingin meminta makanan ke Gusti Allah. Lalu malaikat turun, kamu kalau ingin makanan coba kamu Fatihah kepada orang yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia itu seorang wali. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu sudah memasuki gua dan ada di atas ketika beliau akan bermunajat. Yang orang ini ada di bawahnya. Lalu ketika menyebut namanya, ya waliullah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini kaget. Loh, kok dia disebut? Ternyata selidik punya selidik. Orang Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini akhirnya kemudian menyamperin, istilahnya menyamperin kepada dua orang ini. Boleh jari Jawa itu ngenyangi, katanya menghampiri orang ini. Sampean tadi minta makanan sudah di sini lama. Kok sampean disuruh tawasul ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Siapa yang memberitahu? Malaikat. Tawasul silsilah Fatihah kepada itu. Katanya itu walinya Allah. Sampean tahu Pak Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu siapa? Saya Pak. Saya. Langsung padahal bingung akhirnya. Bingung ketika itu. Saya kok bisa jadi wali? Ternyata ketika sudah pulang, akhirnya gak jadi munajat. Berarti saya ini sudah wali. Akhirnya ketika, saya pernah mendapatkan cerita ini dari guru saya, Habib Umar dan Habib Salim almarhum. Jadi kemudian, ketika sudah pulang dari gua, menuju rumahnya, istrinya ini sudah gini. Sudah tahu kamu, pangkat kamu bisa tinggi. Gara-gara kamu sabar menghadapi perangaiku. Cuma itu, ya bagi istri-istri ya setidaknya harus memahami dan mengerti suami. Begitupun suami harus mengerti dan memahami suami juga. Kalau istri tugasnya itu mentaati suami selama suami tidak menyuruh terhadap sebuah perkara yang dilarang oleh agama. Tapi kalau yang dilarang oleh agama maka jangan pernah ikuti. Itu sekelumit cerita-cerita wali yang bisa diangkat karena kecerewetan istrinya. Dan juga ada lagi cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu Nyai Atikoh ini ngomel, bimoli, bibir moncong 5 cm. Kemudian Syekh Abi Dzar Al-Ghifari ini seorang tokoh, sahabat-sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini kokoh, kuat, bahkan mampu menghadapi 10 orang sekaligus. Tapi ketika diomel istrinya, gak kuat. Akhirnya ingin mengadukan ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Seketika itu, ketika akan melaporkan, dari kejauhan sudah dengar suaranya Nyai Atikoh, istri daripada Sayyidina Umar ini. Nyai Atikoh ini ngomel, akhirnya ketika sudah sampai di depan itu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu setelah selesai istrinya marah, kemudian karena melihat Syekh Abi Dzar Al-Ghifari dari jauh, lalu kemudian mengatakan seperti ini. Ada apa Syekh Abi Dzar Al-Ghifari? Tidak jadi, sama aja ternyata. Saya ingin mematurkan ini. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Ternyata sama aja. Dengan dimarahi istrinya juga gak jawab istilahnya. Kemudian akhirnya ketika itu Nyai Atikoh ini bersembunyi di balik pintu. Mendengar Sayyidina Umar bin Khattab bercakap dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Ketahuilah, istriku itu marah bukan apa. Nyai Atikoh sudah mewanti-wanti dalam, awas kalau salah jawab ya. Awas kalau salah jawab. Dia itu memang galak seperti itu. Tapi aku tidak bisa menjaga penuh anak-anakku. Anak-anakku dibesarkan oleh istriku tersebut. Jadi rasa besar dan kasih sayang pengorbanannya setiap hari dan setiap waktu itu yang tidak bisa dibayar oleh apapun di muka bumi ini. Akhirnya mendengar jawaban itu yang asalnya mau marah, gak jadi. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab itu, jangan pernah membuat marah perempuan. Begitupun perempuan jangan pernah selalu membangkang kepada laki-laki dengan amit, dengan gini. Itu jangan sampai itu. Anda semua terutama kaum hawa, kaum wanita, jangan sampai malang kerik gini kepada suaminya. Awas, hati-hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.